Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal musyahidul kiram, kaifa halukum jami'an? Asakum bi khair. Naltaqi maratan ukhra fi darsi al-lughatil arabiyyah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian bahasa Arab kita. Dan kali ini kita akan membahas jenis fiil ya dari sisi yang lain. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas jenis fiil dari sisi waktunya, ya ada namanya fiil madhi, ada namanya fiil mudhari, ada namanya fiil amar. Fiil madhi itu telah berlalu, fiil mudhari sedang berlangsung, fiil amar itu adalah kata kerja perintah. Baik, sekarang kita akan membahas pembagian fiil. Pembagian kata kerja dilihat dari apakah pelakunya disebutkan atau tidak. Apakah pelakunya diketahui atau tidak. Maka kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-fi'lul ma'lum. Al-fi'lul ma'lum. Apa pengertian dari fi'il ma'lum? Yaitu adalah sebuah fi'il atau sebuah kata kerja yang disebutkan pelakunya. Ya, kita contohkan misalnya di sini ya untuk fiil madhi, katabal ustadzu ad-darsa. Katabal ustadzu ad-darsa. Apa yang menjadi fiil di sini? Yaitu adalah kataba. Kataba ini adalah fiil. Nah, fiil ini jenisnya apa? Ma'lum. Kenapa kita katakan ini fi'il ma'lum? Kenapa? Karena pelakunya disebutkan, yaitu adalah al-ustad. Telah menulis. Siapa yang telah menulis? Ustad. Berarti pelakunya di sini disebutkan. Maka fi'ilnya dinamakan fi'il ma'lum. Ya. Ini untuk contoh fi'il madhi. Jadi ini namanya fi'il madhi ma'lum. Fi'il madhi ma'lum. Kita lihat di contoh yang kedua. Untuk fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari yang maklum. Contohnya apa? Yaktubu al-ustadzu ad-darsah. Yaktubu, ya ini fi'il mudhari, sedang menulis. Ya, siapa yang sedang menulis? Al-ustadz. Berarti pelakunya disebutkan. Karena pelakunya disebutkan, maka otomatis fi'ilnya di sini adalah fi'il ma'lum. Ya, ini dikatakan fi'il mudhari ma'lum. Ya. Dan biasanya di dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dengan awalan me. Ya, awalan me. Kataba telah menulis. Qara'a telah membaca. Fataha telah membuka. Daraba telah memukul. Jadi semuanya awalannya adalah me. Ya. Begitu juga untuk dengan fi'il mudhari. Ya. Yaqra'u sedang membaca. Yaftahu sedang membuka. Yadribu sedang memukul. Jelas? Ya, jadi kita perhatikan kalau fa'ilnya disebutkan, maka itu namanya fi'il ma'lum. Baik, kita masuk pada pembagian yang kedua. Kita masuk pada pembagian yang kedua. Di sini disebutkan apa? Al-fi'lul majhul. Majhul. Majhul ini nggak tahu, nggak jelas, tidak disebutkan, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Jadi tidak diketahui siapa? Pelakunya. Fa'ilnya tidak diketahui. Ya, kita contohkan di sini apa? Kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Ya, kutiba artinya apa? Ditulis. Nah, biasanya untuk fi'lul majhul ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan awalan di. Ya, kataba di sini apa artinya tadi? Menulis. Sekarang kalau kutiba ditulis. Ya, ditulis. Ya, kutiba ad-darsu, ditulis pelajaran. Ya, ditulis apa? Pelajaran. Siapa yang menulisnya? Tidak disebutkan, tidak diketahui. Ya, maka ini namanya fi'il apa? Majhul.
fiil majhul. Yang jadi pertanyaan di sini apa? Kata ad-darsu. Kata ad-darsu. Di sini ad-dars ya berbaris fathah. Ya, karena dia maf'ulun bih. Ketika dalam kalimat ini kutiba darsu dia berbaris dhammah. Ya, kenapa? Ya, dia didomahkan karena dia sebagai pengganti fa'il atau di dalam bahasa Arab namanya naibul fa'il. Namanya apa? Naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi ini fa'ilnya tidak disebutkan sehingga objeknya sebagai pengganti dari pelaku tadi. Kan nggak mungkin ada pekerjaan terus tidak ada yang mengerjakan, nggak mungkin. Karena di sini tidak disebutkan pelakunya, ya sudah, objeknya itu menjadi wakil atau menjadi pengganti bagi fa'ilnya. Karena dia menjadi pengganti, tentunya dia memiliki hukum yang sama. Kalau fa'il itu marfu, ya, salah satunya ialah dengan tanda dhammah, maka maf'ulun bih yang sebelumnya fathah kemudian didomahkan. Ya, terlepas dari kata dars itu sebagai apa posisinya, yang jelas kita lihat di sini kata kutiba ini adalah fiil majhul. Baik, ini fiil majhul, fiilnya jenisnya fiil madhi, fiil madhi majhul. Nah, sekarang kita contohkan fiil mudhari yang majhul. Fiil mudhari yang majhul. Dalam contoh apa? Yuktabu. Yuktabu. Apa arti yuktabu? Sedang ditulis. Yuktabu artinya sedang ditulis. Kalau yaktubu tadi apa? Sedang menulis. Kalau yuktabu sedang ditulis. Apa yang sedang ditulis? Ad-darsu. Jadi pelajaran itu sedang ditulis. Nah, siapa yang menulisnya? Tidak disebutkan di sini. Maka jenis fiil ini apa? Fiil majhul. Fiil majhul. Jadi sangat gampang sekali menentukan maklum dengan majhul. Nah, bagaimana cara ya menjadikan fiil maklum menjadi majhul? Ya, biar kita mudah, maka kita menggunakan rumus. Ya, kita menggunakan rumus. Yang pertama adalah untuk fiil madhi kita menggunakan rumus fu'ila. Fu'ila. Ya. Bagaimana caranya? Dhammahkan huruf pertama fu, ya. Kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi fu'ila. Ya. Kita buat dalam contoh biar lebih jelas lagi. Qara'ah. Qara'ah artinya apa? Telah menulis. Ya, telah menulis. Kita ingin buat kata yang artinya ya qara'ah adalah telah membaca. Afwan, qara'ah adalah artinya telah membaca. Kita ingin buat kata yang artinya telah dibaca. Ya, artinya apa? Telah dibaca. Bagaimana caranya? Dhammahkan huruf pertama. Huruf pertama di sini apa? Qa. Ketika didomahkan menjadi ku. Kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir apa? Huruf ra. Nah, kita kasrahkan ini menjadi ri. Sehingga menjadi apa? Qara'a menjadi quri'ah. Kataba kutiba. Daraba telah memukul. Dipukul duriba. Fataha telah membuka. Dibuka futiha. Ya, jadi sangat gampang sekali dengan dhammahkan huruf pertama, kasrahkan huruf sebelum akhir. Baik, ini untuk fi'il apa? Fi'il madhi. Sekarang kita masuk untuk fi'il mudhari. Jadi rumusnya beda antara madhi dan mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari kita memakai pola yuf'alu. Kita memakai pola yuf'alu. Di mana kita mendommahkan huruf pertama. Berarti sama ya dengan fi'il madhi ya. Sama-sama mendommahkan huruf pertama. Bedanya dengan fi'il madhi, kalau fi'il madhi mengkasrahkan huruf sebelum akhir, maka untuk fi'il mudhari memfathahkan. Jadi bedanya situ aja. Ya, sama-sama didomahkan huruf awalnya, tapi bedanya apa? Ya, madhi dikasrahkan sebelum akhir, kalau mudhari difathahkan. Yuf'alu. Baik, kita contohkan apa? Yaqra'u, sedang membaca. Yaqra'u artinya apa? Sedang membaca. Baik, kita ingin buat kata sedang dibaca. Sedang dibaca. Bagaimana caranya? Huruf pertamanya di sini apa? Kita lihat. Ya. Kita domahkan sehingga menjadi yu. Yuk
Ra. Nah, karena di sini sudah berbaris fathah sehingga kita tidak perlu rubah lagi. Jadi yaqra'u menjadi yuqra'u, yaftahu menjadi yuftahu. Ya. Ya'lamu, ya, sedang mengetahui, diketahui, yu'lamu. Ya, ya'rifu, ya, sedang mengetahui juga. Ya, maka diketahui, yu'rafu. Ya, yadribu, ya, yadribu, sedang memukul, sedang dipukul, yudrabu. Ya, jadi huruf pertamanya didomahkan, kemudian huruf sebelum akhir difathahkan. Ya, inilah cara untuk membuat ya fiil majhul. Tetapi perlu diingat kaum muslimin dan muslimat dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membuat fiil majhul, ya, kita harus memperhatikan dulu jenis fiilnya. Ya, apakah fiil itu mutaaddi atau lazim? Apakah fiil itu membutuhkan objek atau tidak? Biasanya fiil majhul ini berlaku untuk fiil yang mutaaddi, fiil yang butuh objek. Maka tidak bisa atau tidak berlaku untuk fiil lazim, fiil yang tidak butuh objek. Apa contohnya? Misalnya ya jalasa. Ya, jalasa itu artinya duduk. Nah, ini nggak butuh objek. Ya, dia tidak butuh objek, maka tidak bisa kita katakan julisa. Ya, jalasa duduk, kemudian kita katakan julisa diduduk. Nah, diduduk nggak ada artinya. Ya, yang ada didudukkan. Nah, didudukkan lain lagi katanya. Ya, ajlasa. Ya, atau mungkin kata apa namanya? Dakhala. Dakhala itu adalah fiil lazim, tidak butuh objek. Artinya telah masuk. Maka tidak bisa dirubah dukhila, dimasuk. Nah, nggak mungkin. Ya, nggak bisa ya. Agak rancu kalimatnya. Yang bisa apa? Dimasukkan. Kalau dimasuk nggak bisa, dimasukkan. Kalau dimasukkan, katanya sudah berubah menjadi adkhala, bukan dakhala lagi. Kalau adkhala ini sudah menjadi mutaaddi. Maka ini perlu kita perhatikan fiil majhul. Mudah-mudahan ini menjadi pembenaran kata kita dalam membuat kalimat-kalimat bahasa Arab, ya, dan bisa kita pahami. Tentunya ini perlu banyak latihan sehingga kita bisa lebih mantap lagi dalam menerapkan kaidah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.